Aku belum melakukan pekerjaan nyata. Jadi untuk apa menutupi kebenaran? Mengapa aku sulit berkata jujur? Selalu berpura-pura, memberi kesan salah. Bagaimana bisa orang licik dan tidak jujur seperti ini diselamatkan oleh Tuhan? Melalui firman Tuhan, aku akhirnya tahu alasanku sulit untuk bicara jujur. Aku harus bertobat dan jadi orang jujur, agar itu berkenan bagi Tuhan. Suatu hari, pemimpin menanyaiku kemajuan penyiraman petobat baru yang kutangani. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku belum menindaklanjuti beberapa hari dan tak tahu kemajuannya. Bagaimana aku menjawabnya? Jika aku berkata tak tahu, pemimpin dan rekan kerja lain akan menganggapku melalaikan pekerjaan nyata, dan itu memalukan. Lebih baik ku jawab yang kau ketahui dari sebelumnya, dan lihat apa yang bisa kulakukan setelahnya. Jadi, aku jawab, aku telah mengatur semua pekerjaan dan menambah anggota tim. Pemimpin langsung berkata, kau tidak jawab pertanyaan, kau hanya berbohong. Itu menipu. Jika kau tidak tahu, kau katakan saja, dan tindak lanjuti secepatnya. Mengapa kau berbelit-belit? Itu tidak baik. Jika berbuat salah, kau harus berani mengakuinya. Dia Iya. benar. Oh ya, kau bisa menerimanya saat itu? Tidak. Aku gelisah, risau dan malu. Yang kutakutkan telah terjadi. Semua orang melihat yang sebenarnya. Aku sangat malu. Aku tahu semua perkataan pemimpin itu benar. Tapi aku tidak bisa tunduk di hatiku. Menurutku, dia tidak perlu mengatakan itu. Bukan kata masalah jika aku mengatasinya nanti. Mengapa dia memangkas dan menanganiku di depan semua orang? Aku sungguh kesal. Lalu aku berdoa dalam hati. Ya Tuhan, aku menolak keras yang terjadi hari ini, dan aku tak rela tunduk. Mohon pencerahan dan bimbingan agar aku bisa mengenal diri dan belajar. Lalu aku baca satu bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, marilah kita terlebih dahulu melihat pada pertanyaan seperti apa yang diajukan Tuhan Yahwe kepada iblis. Dari mana engkau? Bukankah ini pertanyaan yang sederhana? Apakah ada makna yang tersembunyi? Tidak, itu hanya sebuah pertanyaan yang terang-terangan. Jika aku bertanya kepada engkau semua, dari mana asalmu? Bagaimana kemudian engkau akan menjawab? Apakah ini pertanyaan yang sulit dijawab? Apakah engkau akan menjawab, dari pergi ke sana kemari, dan dari berjalan naik dan turun? Tidak. Engkau semua tidak akan menjawab seperti ini. Jadi, bagaimana kemudian perasaanmu ketika engkau semua melihat iblis menjawab seperti ini? Kami merasa bahwa iblis sedang bersikap tidak masuk akal dan juga curang. Dapatkah engkau semua mengatakan apa yang sedang kurasakan? Setiap kali aku melihat perkataan iblis ini, aku merasa muak karena iblis berbicara, tetapi perkataannya tidak mengandung substansi. Apakah dia menjawab pertanyaan Tuhan? Tidak. Perkataan yang iblis ucapkan bukanlah sebuah jawaban, itu tidak menghasilkan jawaban apapun. Perkataan itu bukanlah jawaban untuk pertanyaan Tuhan. Dari mengelilingi dan menjelajah bumi. Apa pemahamanmu dari perkataan ini? Sebenarnya dari mana asal iblis? Sudahkah engkau semua menerima jawaban terhadap pertanyaan ini? Tidak. Ini adalah kejeniusan dari rencana licik iblis.
tidak membiarkan siapapun memahami apa yang sebenarnya dia katakan. Setelah mendengar perkataan ini, engkau masih tidak dapat memahami apa yang telah iblis katakan, meskipun dia sudah selesai menjawab. Namun, iblis yakin dia telah menjawab dengan sempurna. Lalu bagaimana perasaanmu? Muakkah? Ya. Sekarang engkau mulai merasa muak menanggapi perkataan ini. Perkataan iblis mengandung karakteristik tertentu. Apa yang iblis katakan membuatmu bingung, tak mampu memahami sumber perkataannya itu. Terkadang iblis memiliki motif tertentu dan berbicara dengan sengaja, dan terkadang perkataannya dikendalikan oleh natur dirinya. Perkataan semacam itu muncul secara spontan dan keluar langsung dari mulut iblis. Iblis tidak menghabiskan banyak waktu menimbang-nimbang perkataan semacam itu. Sebaliknya, perkataan itu diucapkan tanpa berpikir. Ketika Tuhan bertanya dari mana dia, iblis menjawab dengan beberapa perkataan yang ambigu. Engkau merasa sangat bingung, tidak pernah tahu sebenarnya dari mana asalnya. Adakah di antaramu yang berbicara seperti ini? Cara berbicara seperti apakah ini? Cara berbicara ini ambigu dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Perkataan seperti apa yang seharusnya kita gunakan untuk menggambarkan cara berbicara seperti ini? Cara berbicara ini mengalihkan dan menyesatkan, bukan? Misalkan seseorang tidak ingin memberitahu orang lain apa yang mereka lakukan kemarin. Engkau bertanya kepada mereka, "Aku melihatmu kemarin. Engkau pergi kemana?" Mereka tidak menjawab secara langsung kemana mereka pergi. Sebagai gantinya, mereka berkata, "Kemarin hari yang sangat tidak menyenangkan, sangat melelahkan." Apakah mereka menjawab pertanyaanmu? Mereka menjawab pertanyaanmu, tetapi mereka tidak memberi jawaban yang engkau inginkan. Inilah kejeniusan dalam kecerdasan bicara manusia. Engkau tidak pernah dapat mengetahui apa yang mereka maksudkan, ataupun melihat sumber atau maksud perkataan mereka. Engkau tidak tahu apa yang sedang berusaha mereka hindari, karena di dalam hatinya mereka memiliki cerita mereka sendiri. Ini berbahaya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan, aku tahu perkataan dan perbuatan iblis penuh motif dan tipu daya. Untuk menutupi niatnya yang memalukan, iblis berbicara berbelit-belit agar tidak ada yang paham. Itu sungguh sangat berbahaya dan licik. Benar. Jawaban iblis atas pertanyaan Tuhan ambigu dan sesat, menjijikan baginya. Adapun aku memang tidak tahu kemajuan penyiraman pertobat baru. Tapi aku tidak jujur. Aku selalu saja mengelak agar pemimpin bingung. Aku memberi jawaban dengan menutupi kebenaran. Untuk menjaga martabat dan status, agar pemimpin tidak tahu aku melalaikan pekerja nyata. Dan saudara-saudariku tak akan meremehkanku. Aku mengatakan sesuatu untuk mengaburkan fakta, menyesatkan dan menipu mereka. Aku menunjukkan watak iblis. Benar. Jika dipikir-pikir, aku biasa begitu kepada saudara-saudari. Misalnya, kadang saat aku ditanya soal keahlian, tapi aku tidak terlalu memahaminya, aku takut mereka akan meremehkanku kalau aku terus terang. Jadi aku menjawabnya, jika masalah tidak teratasi, ini bukan hanya terkait keahlianmu, kan? Bukankah karena kau gagal mengerjakan tugasmu? Atau kau tidak bisa belajar dan berkomunikasi? Dari luar, aku seperti menjawab pertanyaan. Tapi sebenarnya, aku tahu itu tidak mengatasi masalah. Ya. Kupikir jika menjawab dengan pertanyaan, mereka akan merenungkannya dan berhenti menanyaiku.
Dengan begitu, kekuranganku tidak akan tersingkap. Mengelak pertanyaan dengan tak menjawab adalah licik. Benar, Benar. aku selalu licik dan menipu untuk melindungi reputasi dan statusku. Aku lebih senang berbohong daripada kehilangan muka. Itu menyingkapkan naturku yang licik dan aku muak dengan kebenaran. Benar. Kukira berbohong dan menipu adalah pintar. Tapi sebenarnya bodoh. Bahkan jika aku menipu dan menyesatkan, dan aku dihargai, dan dianggap mampu bekerja dan melakukan tugas dengan baik, Tuhan tak akan berkenan. Dia akan muak denganku. Lalu apa gunanya berkenan bagi orang lain? Iya. Benar. Saat itu, aku merasa hampa dan merasa sedih. Aku selalu sibuk sepanjang waktu, tapi tidak sanggup berkata jujur. Watakku yang licik ternyata belum berubah, dan aku tak paham kebenaran. Disingkap dan dikritik keras pemimpin di hari itu adalah peringatan Tuhan bagiku. Ku tahu aku tak bisa terus seperti itu, tapi aku harus bertobat kepada Tuhan dan hidup dalam kejujuran. Syukur kepada Amin. Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mendapat pemahaman tentang watakmu yang licik melalui kritik itu adalah keuntungan besar. Benar. Iya, benar. Lalu aku bertanya-tanya, perilaku tak jujur apa yang masih kumiliki? Ku tahu harus mengubah diri dan introspeksi. Berkat perenungan aku sadar bahwa ada bagian tak jujur dalam ringkasan kerjaku juga. Aku memerinci pekerjaan yang dilakukan lebih teliti dan lebih lengkap. Tapi pekerjaan dilakukan asal-asalan dan kurang efisien. Aku menulisnya secara umum atau mengabaikannya. Aku ingat ada proyek yang tidak membuahkan hasil baik. Dan kemudian kupikirkan pendapat orang tentangku jika aku menulis yang sebenarnya. Akankah aku dianggap tak bisa tangani proyek kecil dengan baik? Dianggap tidak mampu? Aku menimbang baik buruknya dan akhirnya aku tidak menulis kemajuan proyek agar tidak ada yang tahu. Dan mungkin mereka akan menganggapku terlalu sibuk dan melupakannya. Oh, ya itu juga menipu. Benar. Aku tidak jujur. Dan aku sering menipu. Aku ini seorang penipu. Selama bertahun-tahun aku beriman. Meski telah melakukan banyak tugas dan mengalami kesulitan, aku tidak berusaha mencari kebenaran. Aku hanya memikirkan cara menjaga reputasi dan status. Jadi aku masih tidak berbicara dan bertindak seperti orang jujur. Aku tak berani bersikap sederhana dan terbuka. Itu menyedihkan. Terkadang aku bertanya-tanya. Tuhan telah memberi banyak ajaran, dan aku telah membaca banyak firman-Nya. Tapi apa aku hidup dalam kenyataan itu? Aku bahkan tak jujur dalam ringkasan pekerjaanku. Apa yang akan kudapat pada akhirnya? Ya. Iya. Saat itu aku merasa diambang bahaya. Tanpa bertobat dan berusaha mengubah watak, Tuhan akan mengusirku kapanpun. Benar. Iya. Aku berdoa dalam hati. Ya Tuhan, aku sungguh rusak. Aku selalu berbohong dan menipu untuk menjaga martabat dan status. Mohon pencerahan dan bimbingan agar aku mengenal diriku. Amin. Lalu aku baca lagi firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau adalah pemimpin, pekerja, atau pengawas di tingkat manapun, apakah engkau takut rumah Tuhan akan mempertanyakan pekerjaanmu? Apakah engkau takut rumah Tuhan akan menemukan penyimpangan dan kesalahan dalam pekerjaanmu dan menanganimu? Apakah engkau takut setelah yang di atas mengetahui kualitas dan tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya, mereka akan memandangmu secara berbeda
dan tidak mempertimbangkanmu untuk dipromosikan? Ketakutan di dalam hatimu itu setidaknya membuktikan bahwa engkau memiliki watak antikristus, dan ketika rasa takut menyerang, engkau ingin menutupi segala sesuatunya dan menipu orang lain. Seperti itukah keadaanmu? Ya. Apa yang kau takutkan? Mengapa engkau tidak dapat memperlakukan masalah ini dengan jujur dan terbuka dan berkata, "Jika aku berakhir tanpa status, maka begitulah adanya." Meskipun masalah ini tersingkap dan yang di atas mengetahuinya, dan kemudian mereka tidak memakaiku lagi, aku tetap harus menjelaskan situasinya dengan jelas. Ketakutanmu membuktikan bahwa engkau mencintai statusmu lebih daripada kebenaran. Bukankah ini watak antikristus? Ya. Menghargai status di atas segalanya adalah watak antikristus. Mengapa engkau begitu menghargai status? Apa manfaat status? Jika status mengakibatkanmu mengalami bencana, kesulitan, rasa malu, dan penderitaan, akankah engkau tetap menghargainya? Tidak. Ada begitu banyak manfaat memiliki status. Misalnya orang akan iri terhadapmu, menghormatimu, menghargaimu, dan menyanjungmu. Engkau juga akan menerima kekaguman dan penghormatan mereka. Ada juga perasaan memiliki superioritas dan hak istimewa yang memberimu martabat dan rasa harga diri. Selain itu, engkau juga bisa menikmati hal-hal yang orang lain tidak dapat menikmatinya, seperti manfaat dari statusmu dan perlakuan istimewa. Semua ini adalah hal-hal yang kau impikan, tetapi yang tidak berani kau pikirkan. Apakah engkau menghargai hal-hal ini? Jika status hanyalah hal yang hampa, tanpa makna nyata, dan mempertahankannya tidak memiliki tujuan nyata, bukankah bodoh untuk menghargainya? Jika engkau mampu melepaskan hal-hal seperti kepentingan dan kesenangan daging, maka ketenaran dan status tidak akan lagi mengikatmu. Jadi, apa yang harus kau selesaikan sebelum menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghargai dan mengejar status? Pertama, engkau harus memahami esensi dari hal-hal yang status berikan kepadamu, hal-hal yang menurutmu sangat memabukkan dan yang kau hargai. Jika engkau mampu mengetahui yang sebenarnya mengenai hal-hal ini dan melepaskannya, maka daya pikat ketenaran dan status akan berkurang, dan masalah yang muncul ketika engkau bertindak untuk menikmati ketenaran dan status, kejahatan yang mampu kau lakukan, penipuan, penyembunyian dan penyamaran yang kau lakukan, dan penolakanmu terhadap pengawasan, pertanyaan, atau penyelidikan orang lain, semuanya itu akan dapat diselesaikan. Tanpa kemampuan untuk mengetahui yang sebenarnya mengenai esensi mendambakan manfaat status, masalah ini tidak akan pernah terselesaikan. Amin. Amin. Firman Tuhan menjelaskan akar kebohongan dan penipuan dan cara mengatasinya. Benar. Iya. Firman Tuhan bantu aku sadar bahwa aku tidak bisa berhenti berbohong dan menipu. Karena aku mengutamakan reputasi dan status. Untuk menjaga nama dan posisiku, dan agar pemimpin tak lihat kegagalanku menindaklanjuti pekerjaan. Aku memperdaya, menipu, menyesatkan pemimpin dengan semua perkataanku. Di ringkasan kerja, aku menutupi kekurangan dan melaporkan yang baik. Bukan melaporkan yang buruk, agar dianggap sebagai pemimpin yang melakukan pekerjaan nyata. Aku takut mereka tahu diriku yang sebenarnya dan berhenti menghormatiku. Dan aku tidak bisa lagi menikmati rasa unggul yang diberikan status. Saat aku lihat firman Tuhan, menghargai status di atas segalanya adalah watak antikristus. Aku akhirnya sadar betapa seriusnya masalah ini.
Aku memikirkan antikristus yang diusir. Mereka selalu mengejar nama dan status dalam tugas, menipu dan berbuat curang tanpa diketahui. Karena mengganggu pekerjaan gereja, mereka disingkap dan diusir. Ada juga pemimpin palsu yang menikmati manfaat status. Mereka selalu licik dalam tugas dan menutupi kebenaran saat melalaikan pekerjaan nyata, yang menunda pekerjaan gereja. Hmm. Seperti saudara Richard yang menangani pekerjaan Injil. Saat itu, dia juga melakukan pekerjaan lain. Dia licik dan curang di kedua posisi. Di pekerjaan Injil dia bilang sibuk dengan pekerjaan lain. Dan di pekerjaan lain, dia klaim sibuk dengan pekerjaan Injil. Sebenarnya, dia melalaikan keduanya. Dan akhirnya diberhentikan. Tuhan itu benar dan kudus. Dia lihat segalanya jadi kelicikan manusia takkan menipunya. Tuhan pasti akan menyingkap mereka. Iya, benar. Pelajaran dari kegagalan orang lain jadi peringatan bagiku. Menipu dan berbuat curang demi nama dan status, hanya memperdaya diriku dan orang lain, itu bodoh. Tuhan lihat segalanya, dan dia suka orang jujur. Hanya orang jujur yang punya pijakan kokoh di rumahnya, dan orang licik akan tersingkap dan diusir nantinya. Iya. Aku beriman, tapi tak berusaha jujur. Selalu berpura-pura memberi kesan yang salah. Dan meski telah membodohi orang, aku tak bisa lepas dari pengawasan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan menyingkap dan mengusirku. Iya, benar sekali. Lalu aku sadar pentingnya bersikap jujur. Dan tahu bersikap jujur sesuai tuntutan Tuhan dan menerima pengawasannya adalah satu-satunya cara agar Tuhan berkenan. Amin. Aku memikirkan firman Tuhan. Jika orang selalu mengatakan yang sungguh ada di hatinya, jika mereka tak pernah berbohong atau melebih-lebihkan, jika mereka tulus, tak pernah ceroboh atau asal-asalan dalam tugas, jika mereka mampu menerapkan kebenaran, maka orang ini memiliki harapan memperoleh kebenaran. Jika orang selalu menutupi diri dan menyembunyikan hatinya, sehingga tak seorang pun bisa melihat dengan jelas, jika mereka memberi kesan palsu untuk menipu orang lain, mereka berada dalam bahaya besar dan kesulitan besar. Mereka akan sulit memperoleh kebenaran. Kau dapat melihat prospek seseorang dari kehidupannya sehari-hari dan dari perkataan serta tindakannya. Jika dia selalu berpura-pura, berperilaku seolah-olah dia lebih baik dari orang lain, mereka bukan orang yang menerima kebenaran. Dan suatu saat mereka akan tersingkap dan disingkirkan. Orang yang selalu menyembunyikan segala sesuatu dan berpura-pura jujur, selalu ingin dihormati, tak ingin dipahami, dan selalu ingin dikagumi. Bukankah mereka bodoh? Mereka sangat bodoh. Karena hal sebenarnya tentang mereka akan terungkap. Jalan apa yang mereka tempuh dalam perilaku mereka? Jalan orang Farisi. Apa orang munafik berada dalam bahaya atau tidak? Mereka orang yang paling Tuhan benci. Bukankah mereka berada dalam bahaya? Semua yang adalah orang Farisi menempuh jalan menuju kebinasaan. Amin. Amin. Ya, selalu bersembunyi, menutup diri, dan berpura-pura adalah jalan yang salah. Dan jika tak berbalik, akhirnya kau akan hancur. Iya. Aku berdoa kepada Tuhan dan menetapkan tekad, siap mengubah watak dan menjadi orang jujur. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku baca lagi firman Tuhan. Semua yang kau lakukan, setiap tindakan, setiap niat, dan setiap reaksi harus dibawa ke hadapan Tuhan. Bahkan kehidupan spiritualmu sehari-hari, doa dan kedekatanmu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, persekutuan dengan saudara-saudari, dan kehidupan bergerejamu, dan pelayananmu dalam kemitraan, dapat dibawa ke hadapan Tuhan untuk diperiksa olehnya. Penerapan semacam inilah yang akan membantumu mencapai pertumbuhan dalam hidup. Proses menerima pemeriksaan Tuhan adalah proses penyucian. Makin mampu kau menerima pemeriksaan Tuhan, makin kau disucikan dan selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kau tak akan berbuat bejat dan hatimu akan hidup di hadapan Tuhan. Makin kau menerima pemeriksaan Tuhan, makin malu iblis
dan makin engkau mampu meninggalkan kedagingan. Jadi menerima pemeriksaan Tuhan adalah jalan penerapan yang harus diikuti orang-orang. Amin. Amin. Menerima pemeriksaan Tuhan adalah jalan memurnikan watak rusak. Benar. Selesai renungkan firman Tuhan, aku sadar. Yang menerima pengawasan Tuhan, hormat terhadapnya. Mampu menenangkan diri di hadapannya, mencari kebenaran. Membuat penilaian yang akurat dari pikiran sendiri. Dan tahu perbuatan yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Menerima pengawasan Tuhan, mampu hidup di hadapannya. Barulah niat menipu kita gampang dikoreksi. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi makin jujur dan apa adanya. Mudah menerapkan kebenaran dan baik melakukan tugas kita. Iya. Itu juga mengekang watak rusak kita. Benar. Iya. Setelah paham kehendaknya, aku mulai membuka hati kepadanya. Tak lagi berpura-pura atau menutup diri. Dan mau diawasi Tuhan. Aku akan mengingatkan diri saat menulis ringkasan untuk jujur dan mau diawasi Tuhan. Dan menjelaskan dengan akurat pekerjaan yang belum baik. Saat ditanya pemimpin soal pekerjaan, akan kujawab dengan jujur. Saat yang lain bertanya kepadaku, aku jujur tentang yang ku tahu. Terlepas tahu atau tidak, aku pasti akan jujur. Dan menerapkan ini membuatku lebih tenang. Iya, Syukur kepada amin. Tuhan. Aku merasakan bahwa bersedia diawasi Tuhan adalah jalan masuk kebenaran dan membuang watak rusak. Amin. Aku pun merasakan bahwa tanpa pemangkasan dan penanganan, aku takkan serius menyelidiki kerusakanku sendiri dan mencari kebenaran untuk memasuki kenyataan. Jika tidak, tak peduli iman yang kuyakini, tugas yang kulakukan, dan penderitaan yang kualami, watakku yang rusak takkan pernah bisa berubah. Aku takkan bisa diselamatkan dan pasti akan diusir Tuhan. Iya. Iya. Dipangkas dan ditangani saat itu membuatku sadar pentingnya bersikap jujur. Dan aku mendapat pemahaman tentang watakku yang tak jujur dan licik. Itu adalah kasih dan keselamatan Tuhan. Iya. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan.